Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Siti Mabrurah Aliyah, NIM 2020 0960 11792. Di sini saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang manajemen pengajian dalam masyarakat. Manajemen pengajian dalam masyarakat. Di sini ada beberapa macam manajemen pengajian dalam masyarakat. Yang pertama, manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai. Yang kedua, manajemen pengajian di langgar atau surau atau masjid. Yang ketiga, manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Yang keempat, manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit. Yang kelima, manajemen pengajian majelis taklim. Keenam, manajemen pengajian dalam kursus privat. Yang ketujuh, manajemen pengajian umum. Yang kedelapan, manajemen khotbah Jumat. Yang kesembilan, manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Dan yang terakhir, manajemen pembinaan kepribadian muslim melalui ESG, emosional, spiritual, quoted. Yang pertama, manajemen pengajian di rumah ustadz atau kiai, yakni dilakukannya di rumah. Maksudnya di sini rumah digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pengajian. Yang kedua, manajemen pengajian di langgar, surau atau masjid. Langgar, surau atau masjid digunakan sebagai sarana pembelajaran atau pengajian. Waktu dilaksanakannya setelah salat maghrib atau setelah salat isya, dan terkadang setelah salat subuh. Selanjutnya, manajemen pengajian dalam kelompok tahlilan. Tahlilan rutin maupun tahlilan hajatan. Tahlilan rutin dilaksanakan malam Jumat, sedangkan waktu pelaksanaan tahlilan hajatan itu bisa memilih hari-hari secara bebas, tergantung kesempatan yang dimiliki oleh sohib al-hajah atau pemilik acara. Selanjutnya, manajemen pengajian dalam kuliah 7 menit. Kuliah 7 menit yang biasa disingkat kultum adalah pengajian yang disampaikan dalam durasi 7 menit. Maksudnya dilakukan dalam waktu yang singkat. Tempat pelaksanaannya bebas, bisa di masjid, kantor, sekolah, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen pengajian majelis taklim. Majelis taklim merupakan perkumpulan pengajian. Motifnya adalah mencari ilmu agama dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian ini khusus kalangan ibu-ibu rumah tangga yang merasa haus siraman rohani. Tempat pelaksanaannya biasanya di masjid atau di rumah. Selanjutnya, manajemen pengajian dalam kursus privat. Model kursus privat ini disebabkan faktor kesibukan, ekonomi, dan sosial. Bagi orang yang tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengikuti pengajian, baik di langgar, surau, atau masjid, dan lain-lain, maka solusi yang ditempuh adalah melaksanakan pengajian khusus di rumahnya dengan mendatangkan ustadz atau ustadzah sendiri. Selanjutnya, manajemen pengajian umum. Waktu pelaksanaan pengajian tersebut secara garis besar menjadi dua, yaitu terikat waktu tertentu dan bebas memilih waktu pelaksanaan. Pengajian yang terikat oleh waktu adalah pengajian Muharram, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, imtihan, lahirus sanah, nuzul Quran, halal bihalal, dan haul akbar. Ini bersifat bebas dan terbuka, dan tempat pelaksanaannya biasanya di halaman masjid, rumah, dan lain-lain. Selanjutnya, manajemen khotbah Jumat. Khotbah Jumat merupakan penyampaian pesan-pesan Islam yang diselenggarakan setiap hari Jumat sebelum pelaksanaan sholat Jumat. Selanjutnya, manajemen pengajian dalam hajatan keluarga. Pelaksanaan pengajian jika ada hajatan, tasyakuran kehamilan, akikoh, hitanan, pernikahan, keberhasilan memperoleh pekerjaan, keberhasilan memperoleh jabatan, juga tasyakuran haji, baik sebelum maupun setelah pulang ibadah haji. Tempat pelaksanaan di rumah pemilik acara. Selanjutnya, yang terakhir, yakni manajemen pembinaan kepribadian muslim melalui ESG.
atau Emotional Spiritual Cohesion. Kegiatan pembinaan kepribadian Muslim melalui ESI ini berupaya memadukan antara pesan-pesan Islami, khususnya dalam Al-Quran, dengan temuan sains teknologi modern yang bisa disaksikan langsung di layar melalui bantuan penggunaan multimedia. Baiklah, cukup sekian dari saya, dari kelompok 3. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.